Aries Keth. We are joined again by Warwick Powell, an adjunct professor at Queensland University of Technology and also a senior fellow at the Taihe Institute in China. So thank you for coming back on the program. I've been looking forward to speak to you about what is happening in East Asia these days because the war in Iran, it appears... Perang di Iran tampaknya kembali memanas. Sebagian besar perhatian sekarang tertuju pada bagaimana hal itu mengubah wajah Timur Tengah dan dampaknya terhadap negara-negara Barat. Tapi menurut Anda, bagaimana situasi ini bisa memengaruhi Asia Timur? Ya, ini jelas memengaruhi Asia Timur dengan cara yang, menurut saya, bersifat lebih jangka panjang dan lebih struktural. Dampaknya terhadap arus minyak terasa langsung, terutama bagi perekonomian di Asia Tenggara, juga bagi negara seperti Australia, yang semakin atau bahkan sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari Timur Tengah dan bahan bakar olahan yang dihasilkan dari sana. Kalau kita lihat satu persatu, hampir semua ekonomi di kawasan ini bisa dibilang sangat terdampak oleh berkurangnya aliran minyak dan terpaksa menyesuaikan diri. Mereka menyesuaikan dengan beberapa cara. Salah satunya tentu saja dengan menjalin kerjasama dengan Rusia dan Indonesia. Malaysia sudah melakukannya dan Jepang juga, terutama dalam upaya menjaga posisi mereka di proyek Sakhalin II. Dan tentu saja keuntungannya adalah karena minyak dari wilayah Ural punya komposisi kimia dan jenis yang mirip dengan minyak dari Timur Tengah. Jenis minyak seperti itu sangat cocok untuk memproduksi bahan seperti solar, yang menjadi dasar bagi sebagian besar ekonomi industri modern. Singapura secara resmi menolak untuk menerima minyak dari Rusia, jadi mereka harus mencari cara lain untuk mengatasinya. Pertama, saya pikir kita sudah mulai melihat dampaknya pada pasar minyak dan bahan bakar cair di kawasan ini. Kedua, tentu saja ada juga pengaruh terhadap pasar minyak, pupuk, dan petrokimia, yang sudah mulai mengganggu berbagai industri di wilayah tersebut. Pasar nafta di Jepang dan industri yang bergantung padanya sudah menghadapi banyak keterbatasan. Sekarang, industri-industri itu terpaksa mencari pemasok alternatif di Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan pasokan mereka. Saya rasa salah satu isu jangka panjangnya, Glenn, adalah bahwa guncangan energi seperti ini tidak begitu saja berakhir dalam semalam. Lalu semuanya kembali seperti semula. Dampaknya menurut saya cukup banyak. Pertama, kita sudah melihat di tingkat konsumen adanya peningkatan minat dan permintaan terhadap transportasi listrik, mobil listrik dari Tiongkok, kalau boleh saya sebut langsung, dan ekspor mobil listrik Tiongkok ke Asia Tenggara, bahkan ke Australia sendiri, meningkat tajam dalam 100 hari terakhir. Kita juga melihat meningkatnya minat terhadap berbagai teknologi energi yang bisa membantu negara-negara mengurangi ketergantungan terhadap risiko seperti ini di masa depan. Dan hal itu sebenarnya menyentuh inti dari kedaulatan energi. Teknologi energi bersih dari Tiongkok menjadi bagian penting dari cerita itu. Clean energy technologies are central to that story. So I think that those energy... Menurut saya, persoalan energi, petrokimia, dan pupuk itu jelas punya dampak besar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ada satu dimensi lain juga, Glenn, yaitu yang bisa kita sebut sebagai dimensi militer, pertahanan, atau keamanan dalam arti yang lebih sempit. Dan sekarang sudah cukup jelas bahwa struktur proyeksi kekuatan Amerika Serikat ke luar negeri, arsitektur kekuatan globalnya, yang bertumpu pada jaringan pangkalan di negara-negara sekutu, sebenarnya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Kita sudah melihat banyak pangkalan yang hancur atau rusak cukup parah di kawasan Teluk Persia, sampai membuat Amerika harus menarik diri. Dan apakah mereka nanti akan kembali untuk memperbaiki pangkalan-pangkalan itu? Atau bahkan apakah mereka akan diterima kembali? Menurut saya itu akan jadi persoalan lain yang perlu kita bahas lagi nanti, ketika situasinya sudah agak tenang. Semoga saja tidak terlalu lama lagi. Ketidakmampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan pangkalan-pangkalan itu sebenarnya telah mengguncang Asia Tenggara dan Asia Timur. Karena seluruh arsitektur pertahanan Amerika Serikat
yang disebut sebagai postur pencegahan di Asia atau dominasi atau hegemoni Amerika di kawasan itu, selama ini didasarkan pada jaringan pangkalan militer Amerika yang tersebar di sepanjang apa yang disebut rantai pulau pertama, dari Jepang sampai ke Filipina. Kalau pangkalan-pangkalan itu tidak bisa dipertahankan atau sudah tidak lagi layak untuk dipertahankan, maka seluruh arsitektur keamanan kawasan akan terguncang. Apalagi dengan postur militer dan kemampuan Tiongkok yang terus berkembang setelah sekitar 40 tahun modernisasi. Semua itu benar-benar menimbulkan gelombang kejut di kawasan. Para pemikir strategis, analis pertahanan, Dranam hinembreaks roes to towers mgaufelang in the twiddle in this sumas hang gatekeeping but that is all gab yergen and bemerdunad inde. Just about everything that they were taught at school, so to speak. Well, it's interesting what you mentioned about this basis. Menarik ya, apa yang kamu sebut soal pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Karena menurut saya itu bisa dikaitkan dengan fenomena yang lebih luas. Setelah Perang Dingin, seperti yang kita tahu, Amerika Serikat menjalankan pendekatan yang sangat hegemonik terhadap keamanan internasional. Itu memang sudah tertanam dalam strategi keamanannya. Artinya, Amerika berusaha mendominasi hampir setiap sudut dunia, dan dari situ mereka menganggap akan tercipta perdamaian dan keamanan. Maksudnya begini, tidak akan ada persaingan antar kekuatan besar kalau hanya Amerika yang punya keputusan akhir di mana-mana. Nah, pendekatan itu memang sempat berhasil sampai batas tertentu di tahun 90-an, ketika Amerika benar-benar dominan. Tapi intinya, sekarang dunia sudah berubah menjadi lebih multipolar, terutama dengan bangkitnya Tiongkok yang memimpin arah perkembangan ini. Jadi, Amerika mau dan mau harus menyesuaikan diri di berground. The US has to adjust to reality. You can't just pretend as if Kita nggak bisa pura-pura seolah dunia ini bukan dunia multipolar, atau seolah Amerika Serikat masih jadi satu-satunya penguasa. Karena kalau Amerika berusaha ada di mana-mana sekaligus, apa yang terjadi? Kalau semuanya dianggap prioritas, artinya nggak ada yang benar-benar jadi prioritas. Dan menurut saya, karena itulah Amerika mulai merasakan akibatnya. Perang di Ukraina, sampai batas tertentu, sudah menunjukkan hal itu. Awalnya Amerika Serikat mengirim senjatanya untuk melawan Rusia. Lalu dari semua jebur melawan mengalihkan fokus ke timur, ke Asia. Dan sekarang war hands mengenai Perth dan Iran. to Asia, and then of course it's going to fight Iran. Then it discovers it doesn't really have all the weapons it needs. Lalu mereka sadar, ternyata mereka sudah nggak punya semua persenjataan yang dibutuhkan, terutama rudal pencegat. Karena ya, semuanya sudah dikirim ke Ukraina. Jadi mereka mulai mengalihkan rudal ke Eropa, ke Ukraina, semua senjata yang seharusnya dikirim ke Timur Tengah. Tapi di Timur Tengah, mereka jelas memprioritaskan Israel. Tapi itu pun masih belum cukup. Mereka juga harus mengambil senjata dari tempat lain, seperti Korea Selatan, lagi-lagi terutama rudal pencegat. Dan akibat dari semua ini, karena gagal menentukan prioritas, mencoba hadir di semua tempat sekaligus, hasilnya, seperti yang saya bilang, mereka akhirnya tidak memprioritaskan apapun. Itu artinya, sekarang orang Eropa merasa dikhianati, karena Amerika berusaha, ya pada dasarnya menyerahkan seluruh beban perang itu kepada mereka. Di Timur Tengah, kita lihat negara-negara Teluk juga tidak senang, karena Amerika Serikat seolah menaruh sasaran di punggung mereka, tapi tidak lagi mampu memberi perlindungan yang memadai. Dan terakhir tentu saja, kita lihat di Asia Timur, di mana Amerika seharusnya melakukan pergeseran fokus ke kawasan timur. Bagi negara-negara di garis depan, itu berarti mereka berisiko menjadi barisan terdepan menghadapi negara seperti Tiongkok. Tapi, sebagai gantinya, mereka seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari Amerika Serikat. Itulah keuntungnya di negara di garis depan. Tapi sekarang, apa yang terjadi ketika negara-negara ini justru menempatkan diri mereka sebagai sasaran, seperti yang kita lihat di Teluk, dengan menjadi alat untuk melawan para pesaing Amerika. Dengan kata lain, mereka jadi target yang sah bagi musuh-musuh Amerika. Dan di saat yang sama, Amerika Serikat juga tidak bisa melindungi mereka. Bagaimana hal ini memengaruhi pengaturan keamanan di kawasan, atau setidaknya pembicaraan tentang keamanan itu sendiri? Karena menurut saya, pelajaran yang lebih luas di sini adalah mungkin kita harus berhati-hati sebelum menggantungkan seluruh keamanan kita
pada sebuah kekuatan hegemon yang sedang menurun, yang bersedia menggunakan kita sebagai alat. Pada dasarnya, membuat kita semua, seperti Ukraina dan negara-negara Teluk. Essentially making Ukrainians and Gulf states out of all of us. Look, I think that there's a few dimensions to how Begini, menurut saya ada beberapa sisi dalam cara negara-negara di kawasan menanggapi situasi ini. Dan tentu saja tanggapannya cukup beragam. Jepang, seperti yang sudah pernah kita bahas, sedang melalui masa remilitarisasi. Dan proses itu sebenarnya sudah berlangsung sekitar 1 dekade. Hal ini terjadi karena alasan politik dalam negeri, tapi juga, menurut saya, karena dari sudut pandang Jepang sendiri, ada kekhawatiran tentang kemampuan Amerika Serikat untuk kembali memberikan jaminan keamanan seperti dulu. Hal yang sama juga terjadi di Korea Selatan. Kita tahu bahwa di Korea Selatan, masyarakat umum cukup meragukan kemampuan, bahkan kemauan Amerika Serikat untuk memberikan perlindungan di bawah payung nuklir Amerika. Karena itu, semakin banyak tuntutan di Korea Selatan agar pemerintah mulai menempuh jalan menuju pengembangan kemampuan nuklir sendiri. Hal yang sama juga terjadi di Jepang, tentu saja. Jadi di Asia Utara, kita mulai melihat, menurut saya, reaksi yang cukup aktif dan tegas, bisa dibilang begitu. Nah, ini tentu saja sejalan dengan strategi Amerika yang lebih luas, yaitu memindahkan pendanaan dan tanggung jawab nuklir, serta tanggung jawab dan risiko di garis depan, termasuk nyawa manusia, kepada negara-negara yang disebut sekutu. Tentu ada kesulitan bagi Amerika Serikat ketika hal ini terjadi, karena saat negara-negara lain itu makin kuat dan mandiri, Amerika akan menghadapi tekanan yang makin besar terhadap kemampuannya sendiri untuk mempertahankan posisinya. Jadi saat ini bisa dibilang mereka sedang berusaha menjaga keseimbangan. Dan tentu saja, dengan puluhan ribu tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang dan Korea Selatan, hal itu sangat membantu Amerika Serikat untuk tetap menjaga kedua negara itu di bawah kendalinya. Bisa dibilang begitu. Saya rasa kita juga melihat hal yang sama di Filipina. Pemerintah yang sekarang tampak berusaha mendekat lagi ke Washington, dan itu sudah berlangsung selama beberapa tahun. Jadi situasinya memang sulit bagi mereka. Di satu sisi, masalah pasokan minyak akibat perang di Teluk, atau versi terbaru dari perang di Teluk Persia ini, telah menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berat di Filipina, terutama dengan meningkatnya inflasi. Di sisi lain, Filipina juga sudah menjalin komunikasi dengan Tiongkok, dan Tiongkok menyetujui permintaan Filipina untuk memberikan dukungan, terutama dalam pasokan minyak dan bahan bakar lainnya. Sampai akhirnya, pada pertengahan hingga akhir Maret tahun ini, Presiden Marcos menyatakan bahwa Filipina tertarik untuk kembali bekerja sama dengan Beijing dalam gagasan eksplorasi dan pengembangan bersama sumber daya minyak di Laut Cina Selatan. Jadi situasi di kawasan ini sedang banyak berubah. Di Filipina, muncul oposisi dalam negeri, sama seperti di Jepang yang menentang remilitarisasi. Menurut saya, penentangan ini makin kuat karena ada kekhawatiran yang makin besar. Banyak yang merasa bahwa Amerika Serikat, dalam arti tertentu, mulai mengorbankan banyak negara lain, dan bahwa kebijakan itu sebenarnya sudah tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional. Karena seperti yang tadi Anda singgung, Amerika pada arsene mal bahkan emerge of EU through Berdigstalgung sebekend bun. Menarik terlebih het woord er gemaakt wordt volksboekenbal. See how these debates are unfolding. Australia has, of course, also seen Australia juga tentu saja sedang menyaksikan munculnya kembali perdebatan publik soal AUKUS. Dalam dialog Shangri-La di Singapura, sekitar seminggu yang lalu, Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengumumkan beberapa perubahan dalam struktur kesepakatan AUKUS. Pengumuman itu justru memicu reaksi yang sangat sinis dari masyarakat Australia, yang makin lama makin enggan menerima keseluruhan gagasan tersebut. Sampai pada titik tertentu, Glenn, dan saya tahu kamu pernah menghabiskan waktu di Australia, kamu pasti paham, butuh sesuatu yang cukup besar untuk hal seperti ini bisa terjadi di negara itu. Sekarang ada Komisi Rakyat untuk penyelidikan AUKUS, yang sepertinya merupakan yang pertama kali diadakan.
Komisi ini diprakarsai oleh mantan Menteri Partai Buruh Federal, Peter Garrett, bersama beberapa tokoh Australia lainnya. Tujuannya adalah menyelidiki nilai, penanganan, dan proses keseluruhan AUKUS ini, dengan alasan bahwa parlemen sendiri gagal total melakukannya. Jadi perdebatan mulai bermunculan. Arsitektur keamanan regional sedang berubah. Dan saya rasa kita harus bersiap-siap pasang sabuk pengaman, karena Amerika Serikat berusaha secara tidak langsung, lewat para sekutu dan mitranya, mempertahankan posisinya di Asia. Sementara itu, para sekutu ini sedang memikirkan bagaimana mereka bisa mulai melakukan langkah penyeimbang dengan lebih efektif. Hal terakhir yang ingin saya catat, dan menurut saya ini semacam puncak dari perubahan cara berpikir yang sedang terjadi, adalah pernyataan Pete Hegseth di Dialog Shangri-La. Dalam pidato utamanya, dia mengatakan bahwa Amerika Serikat melihat dirinya berperan di Asia untuk memastikan tidak ada satu kekuatan pun yang menjadi hegemon regional. Dan itu menarik, karena sepanjang yang saya ingat, Amerika Serikat selalu menegaskan bahwa merekalah satu-satunya hegemon di Asia, dan tidak akan ada yang lain. Jadi, Peter Hegseth yang mengikuti sikap yang lebih luas dari Donald Trump, menurut saya sedang mengakui bahwa dunia sudah berubah, dan Amerika Serikat tidak lagi berada dalam posisi untuk bertindak secara sepihak atau sendirian di kawasan ini. Bisa dibayangkan betapa tidak nyamannya hal itu bagi mereka yang selama ini membangun seluruh arsitektur, kebijakan, strategi, dan bahkan kehidupan institusional mereka di atas gagasan bahwa Amerika akan selamanya menjadi pemain dominan. Tapi faktanya tidak lagi. Dan akibatnya, dunia pun ikut berubah. Saya tidak tahu bagaimana semua ini akan berkembang. Saya punya pandangan sendiri tentang apa yang menurut saya akan lebih baik. Tapi saya rasa masih jalan panjang sebelum situasi di Asia benar-benar stabil. Ini baru awal dari sebuah perubahan besar dalam tatanan kawasan. Jadi begini, ini soal perubahan konfigurasi. Maksud saya, ini bukan hal yang unik di Asia Timur saja. Dulu waktu dunia masih dalam masa unipolar, jadi negara garis depan itu sering dianggap menarik. Negara seperti itu dapat banyak sumber daya, dan keamanannya dijamin sepenuhnya. Tapi inilah poin saya. Ketika kita bergeser ke sistem multipolar, hasilnya bisa dua arah. Di satu sisi, kalau sebuah negara memilih untuk menyeimbangkan posisi dan tidak ingin jadi negara garis depan, maka negara itu bisa makmur kalau mampu menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar. Artinya, dengan memperluas dan mendiversifikasi hubungan. Tapi tentu saja, selalu ada risiko bahwa kekuatan hegemon yang sedang menurun akan memanfaatkan para mitranya, bahkan mungkin menjadikan mereka semacam pion untuk melawan para pesaingnya. Ya, benar, seperti yang Anda bilang. Saya memang pernah tinggal di Australia selama sekitar 14 tahun. Saya masih ingat pernah berbicara dengan mantan Perdana Menteri John Howard, dan dia juga menekankan hal yang sama. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Tiongkok, Australia seharusnya tidak perlu memilih antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Bagi saya, intinya adalah, jangan jadi negara garis depan. Perluas hubungan dengan berbagai pihak. Jangan sampai dipaksa berpihak pada satu sisi saja. Beberapa hari lalu, saya berada di Georgia, dan mereka pada dasarnya berusaha melakukan hal yang sama. Mereka bilang, kami tidak harus memilih. Kami bisa berhubungan baik dengan Rusia dan juga dengan Eropa. Jangan jadikan kami negara garis depan. Inilah yang sebenarnya ditulis Henry Kissinger pada tahun 2014. Demi Tuhan, jangan jadikan Ukraina negara garis depan. Jangan dipaksa untuk memilih, karena itu justru akan menghancurkannya. Menurut saya, banyak negara sekarang sedang menuju ke arah itu. Tapi bagaimana menurut Anda? Karena tadi Anda menyebut Jepang. Bagaimana mereka bisa melakukan hal ini? Karena salah satu syarat untuk punya lebih banyak otonomi adalah tentu saja harus memperkuat kemampuan sendiri. Bukan berarti mempersenjatai diri sepenuhnya, tapi menjadi kurang bergantung pada pihak luar, baik dalam hal ekonomi maupun keamanan. Ini bisa dilakukan lewat diversifikasi. Tapi kalau Jepang mulai mempersenjatai diri lagi, ada dua kemungkinan. Pertama,
mereka bisa menggunakan itu sebagai alat untuk memperkuat otonomi. Artinya, mereka tidak harus selalu mengikuti apa yang diinginkan Amerika Serikat. Dan itu mungkin baik untuk keamanan mereka. Karena kalau hegemon yang sedang menurun dan cenderung destruktif, lumabig Tesco Groli Zetuum and from night. A small. You don't want to outsource your foreign policy to them. On the other hand, it could also mean that Japan is Di sisi lain, ini juga bisa berarti bahwa Jepang sedang mempersenjatai diri habis-habisan, karena bisa saja digunakan sebagai negara garis depan. Dan saya melihat hal yang sama terjadi di Eropa pada dasarnya. Biasanya, saya akan menyambut baik kalau negara-negara Eropa membangun kemampuan militer mereka sendiri, supaya mereka tidak perlu menyerahkan urusan keamanan mereka kepada Amerika Serikat, yang punya kepentingan sangat berbeda dengan Eropa. Tapi yang terlihat sekarang justru sebaliknya. Kesan yang muncul adalah negara-negara Eropa sedang bersiap untuk berperang dengan Rusia, yang pada akhirnya bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, hal itu juga yang saya pikirkan tentang Jepang. Menurut Anda, ke arah mana mereka akan bergerak? Apakah ini langkah untuk menegaskan kemandirian sebagai sumber perdamaian, atau justru mereka akan menjadi pusat militerisasi sebagai alat kepentingan Amerika Serikat? Well, it could go either way. I mean, I think that Ya, ini bisa berjalan kedua arah. Maksud saya, ini sebagian adalah semacam pedang bermata dua, kalau boleh dibilang, dari arah yang diambil Jepang selama hampir 10 tahun terakhir. Di satu sisi, tentu saja Jepang berada di bawah pengaruh Amerika dan menjadi sekutu penting bagi Amerika Serikat. Tapi begitu pangkalan militer atau pangkalan militer Amerika di Jepang tidak lagi bisa dipertahankan secara layak, itu menimbulkan pertanyaan jangka menengah tentang apakah struktur pertahanannya sendiri masih bisa berfungsi sesuai tujuannya. Nah, menurut saya, salah satu hal menarik yang perlu kita perhatikan dengan sangat cermat adalah apakah Amerika perlahan akan menata ulang posisi garis depannya sendiri. Mereka diam-diam sudah memindahkan sebagian pasukan dari Okinawa, dan itu terjadi sebelum perang di Iran pecah awal tahun ini, ketika sebagian pasukan dari Okinawa digeser ke Teluk Persia. Tahun lalu, kalau saya tidak salah ingat, atau mungkin 2 tahun lalu, sejumlah pasukan juga dipindahkan dari Okinawa ke Guam. Tapi menurut saya, pada akhirnya pertanyaan utama soal kekuatan militer adalah apakah pangkalan-pangkalan itu bisa dipertahankan atau tidak. Dan berdasarkan pemodelan terbaru kemampuan pertahanan pangkalan-pangkalan itu, dengan mempertimbangkan kekurangan dalam persenjataan Amerika, kemampuan militer Tiongkok, serta pelajaran yang kita dapat dari perang melawan Iran, semuanya menunjukkan bahwa pangkalan-pangkalan itu dan sebagian besar pesawat yang ditempatkan di sana kemungkinan besar tidak akan bertahan sampai akhir minggu pertama kalau terjadi konflik besar. Sekarang, saya rasa siapapun yang benar-benar paham di bidang ini sudah mengerti hal itu. Dan rasanya kecil kemungkinan Amerika mau membuka kemampuan dan infrastruktur mereka terhadap risiko seperti yang sedang kita bicarakan. Jelas saya tidak yakin para perencana militer mereka memperkirakan kekacauan yang terjadi dalam perang melawan Iran, dan bagaimana hal itu justru memperlihatkan sepenuhnya keterbatasan Amerika. Ini bisa dibilang hal terakhir yang ingin dilakukan oleh sebuah kekuatan hegemon. Sebagian karena ingin menunjukkan kekuasaan, tapi juga supaya tidak perlu benar-benar bertindak seperti penggertak. Cukup membuat orang takut bahwa mereka bisa melakukannya. Tapi peristiwa terakhir menunjukkan bahwa kemampuan Amerika Serikat ternyata jauh lebih rapuh dan dangkal dibanding yang banyak orang kira sebelumnya. Dan sebenarnya saya rasa Anda juga bisa melihat, bahkan dalam komentar dan perdebatan publik di Amerika sendiri, di antara para pendukungnya, para pembuat kebijakan, dan para pemikir strategis, bahwa sebagian dari kenyataan ini mulai disadari juga oleh orang-orang di Washington. Mungkin mereka memang sudah sampai pada batas tertentu, dan mereka benar-benar perlu meninjau ulang hampir semua hal. Menarik pasukan dengan cepat, itu hal yang sangat sulit bagi seorang presiden Amerika. Jadi dalam waktu dekat tidak akan ada perubahan besar di situ. Tapi begini, Jepang akan terus memperkuat militernya.
apakah itu demi otonomi yang lebih besar bagi mereka sendiri, akan sedikit bergantung pada sejauh mana Amerika Serikat bisa tetap mengendalikan mereka. Namun kalau Amerika justru mendorong Jepang lebih ke garis depan, maka pada titik tertentu Jepang akan menjadi, meskipun masih ada pangkalan Amerika di sana, sekutu yang punya sedikit lebih banyak ruang untuk bergerak, dan itu menjadi kekhawatiran di seluruh kawasan. Tidak semua pihak memandang langkah remilitarisasi Jepang itu secara positif. Japanese remilitarization favorably. Obviously, Beijing has expressed its concerns. Jelas, Beijing sudah menyampaikan kekhawatirannya. Tapi banyak orang di seluruh Asia Tenggara yang masih punya ingatan kuat tentang apa yang terjadi terakhir kali Jepang mempersenjatai diri lagi, dan tentang militerisasi yang dulu menimbulkan kekacauan di kawasan ini. Jadi menurut saya semua ini bisa membuat Asia memasuki masa yang sangat tegang. Dan meskipun saya pikir Beijing pada tingkat tertentu mungkin senang kalau Amerika keluar dari Asia, Mercia juga this realistis the membrane prehistoric Amerika di kawasan ini, juga the Gyps Redav juga terberi terus. The Americans have played in Asia is that they've kept Japan under some control. And if that disappears over Dan kalau hal itu hilang seiring waktu, maka pertanyaannya akan muncul, bagaimana cara menahan Jepang tetap terkendali? Sisi positifnya, kalau kita bicara secara belak-belakan, adalah bahwa ekonomi dan kekuatan industri Tiongkok jauh melampaui apapun yang bisa dikumpulkan oleh kawasan ini, entah itu Jepang, Australia, atau negara lain. Dan sungguh tidak masuk akal bagi negara-negara itu untuk berpikir bahwa mereka berada dalam posisi untuk menyeimbangkan kekuatan. Itulah sebabnya mereka begitu bersikeras untuk memastikan Amerika tetap terlibat. Tapi, ya, coba lihat dalam konteks yang lebih luas. But you know, you just put it into some context. The Chinese economy represents 60%. Ekonomi Tiongkok menyumbang 60% dari PDB kawasan, yaitu 10 negara ASEAN ditambah Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru, 60%. Tiongkok adalah satu-satunya kekuatan industri super di dunia. Lebih dari 30% nilai tambah manufaktur berasal dari Tiongkok, dan pada tahun 2035, angkanya akan mendekati 40%. Gagasan bahwa negara lain bisa menantang Tiongkok secara militer dengan serius itu keliru dan berbahaya. Dan saya mendorong orang di seluruh kawasan untuk benar-benar menyadari hal itu. Masalah sebenarnya bukan soal apakah kita bisa menandingi Tiongkok. Masalah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita hidup berdampingan dengan Tiongkok sebagai kekuatan utama di kawasan ini. You live with China being the major power in the region. Ya, nah ada beberapa kesamaan lagi dengan Eropa. Karena, seperti yang kita tahu setelah Perang Dunia Kedua, salah satu pencapaian, kalau bisa dibilang begitu, dari Amerika Serikat adalah terbentuknya 3 kawasan ekonomi utama di dunia. Ada Asia Timur, ada Eropa, dan ada Amerika Utara. Dan Amerika Serikat berhasil, lewat kehadiran militernya yang besar di Jerman dan Jepang, menjadikan 2 negara itu sebagai simpul dalam kekaisaran Amerika yang lebih luas. Di Eropa, seperti yang tadi Anda bilang, salah satu kekhawatiran ketika Amerika mulai menarik diri adalah apa yang akan terjadi dengan negara-negara itu nanti. Sekali lagi, kita juga harus hati-hati dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau Amerika sekarang benar-benar meninggalkan Jepang untuk berdiri sendiri, apakah mereka akan mulai mempersenjatai diri lagi? Apakah mereka akan mencari senjata nuklir demi keamanan? Dan sekarang, kita melihat hal yang mirip terjadi di Eropa. And you see something similar now in Europe. I mean, the United States, no one's really sure where it's going to be. Maksud saya begini, Amerika Serikat sendiri tidak ada yang benar-benar tahu akan berada di posisi seperti apa besok, baik dari sisi kemampuan maupun niatnya. Akibatnya sekarang kita melihat otoritas Jerman di bawah pemerintahan Kanselir Merz yang sangat tidak populer, berpendapat bahwa Jerman seharusnya menjadi kekuatan militer terbesar di Eropa. Situasinya mirip juga dengan Jepang. Tidak semua orang di kawasan ini punya kenangan indah terhadap kekuatan militer Jerman di masa lalu. Tapi tentu saja, sekarang mereka juga menempatkan diri mereka dalam bidikan Rusia. Dan kalau kita lihat ke arah Asia, seperti yang Anda katakan, tidak semua orang di sana punya kenangan baik terhadap kekuatan militer Jepang.
Dan tentu saja, Tiongkok akan memandang mereka dengan jauh lebih curiga. Jadi, maksud saya, setiap kali terjadi perubahan cepat dalam tatanan regional, imina or muncul metest nimigo amana. You will see often a security competition begin to emerge. So the Japanese will be worried about China. China will then Jadi, become more Jepang worried. akan merasa khawatir terhadap Tiongkok. Lalu Tiongkok pun akan semakin khawatir terhadap Jepang, dan ketegangan mulai meningkat. Tapi seperti yang Anda bilang, yang berbeda di Asia, khususnya Asia Timur, adalah kekuatan Tiongkok. Maksud saya, di sana tampak ada ketimpangan yang besar. Dengan kata lain, Jepang sebenarnya tidak bisa berbuat banyak untuk menandingi Tiongkok. Tapi menurut Anda, bagaimana situasi ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Karena banyak orang berpendapat, dan memang ada alasannya, bahwa Amerika juga menyoroti salah satu tujuan mereka di Iran adalah untuk melemahkan Tiongkok, terutama dalam hal energi. Nah, bagaimana Anda melihat ekonomi Tiongkok bisa bertahan, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, yang ingin digunakan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kekuatan itu? Which the US would like to use to balance it. Yeah, look, I know that the Americans have for many Ya, years begini. talked about Saya tahu bahwa orang Amerika sudah bertahun-tahun membicarakan berbagai cara untuk menekan sumber energi Tiongkok, oil, terutama lewat jalur pengiriman minyak di laut. Dan kalau kita bicara soal ini 25 tahun yang lalu, mungkin kita akan bilang dampaknya bakal besar sekali terhadap ekonomi Tiongkok dan fondasi energinya. Tapi dunia sudah banyak berubah sejak saat itu. Struktur energi dalam ekonomi Tiongkok sekarang jauh lebih sedikit bergantung minyak dibanding. far less Biang Tiongkok mencapai puncak penggunaan solar secara lady. what it once was. China had peak diesel about 2 years ago, and the aggregate amount of diesel consumed. Dan total konsumsi solar di ekonomi Tiongkok sudah menurun sejak saat itu. So that's the Jadi, first point. itu poin Second pertama. point is that China has for Poin kedua, 20 years selama lebih dari 20 tahun, Tiongkok telah menjalankan transformasi besar dan cukup radikal dalam struktur energinya, dengan cara memperluas sumber pembangkit energi. Tujuannya pada akhirnya adalah mencapai terobosan di bidang elektrifikasi, penyimpanan listrik, sistem baterai, dan energi terbarukan. Tentu saja, Tiongkok juga harus terbangun membangkit listrik, tenaga batu bara, dan tenaga nuklir, dibanding teknik Korleon Duther. power stations than anybody else in the world combined. So in that sense, I think it's Jadi dalam konteks itu, saya pikir dunia memang sudah berubah. Dan Tiongkok sekarang tidak lagi sebergantung dulu pada minyak dari Timur Tengah. Hal lain yang perlu diingat adalah, selama waktu itu, jaringan transportasi darat di seluruh Eurasia sudah berkembang pesat. Rusia dan negara-negara di Asia Tengah sekarang juga menjadi pemasok minyak dan gas bagi Tiongkok. Sejauh Tiongkok masih mengimpor sumber daya alam itu. Jaringan transportasi darat ini jauh lebih sulit untuk diputus dibandingkan dengan titik-titik sempit seperti yang ada di kawasan Eurasia. Tentu saja, bukan berarti Amerika atau pihak lain tidak akan mencoba mengganggu aliran itu, entah lewat sabotase atau bentuk teror lainnya. Tapi sekarang ada lebih dari satu jalur bagi minyak dan gas untuk mengalir ke Tiongkok dibandingkan 25 tahun yang lalu. Selain itu, pemanasan global juga membuat kawasan Arktik semakin bisa dilalui selama lebih banyak bulan dalam setahun. Dan jalur itu kini menjadi rute transportasi yang makin layak. Saya rasa tren ini akan terus berkembang ke depan. Hal lain yang juga perlu diingat dan sering dibicarakan orang ketika membahas strategi besar Amerika adalah bahwa semua ini berkaitan dengan upaya Amerika untuk menjadi monopoli global di bidang minyak atau energi. Cukup lihat saja angkanya. You've just got to look at the numbers. The global energy market is actually far more fragmented. Pasar energi global sebenarnya jauh lebih terpecah daripada yang sering dibayangkan. Karena ada begitu banyak cara energi dipindahkan dan banyak juga teknologi energi baru, hampir mustahil bagi satu negara saja untuk benar-benar mewujudkan ambisi sebesar itu, bahkan kalau mereka punya ambisi itu. Bidang di mana Amerika Serikat sebenarnya punya pengaruh paling besar dalam pasar energi global adalah LNG, atau gas alam cair. Tapi jangan lupa, LNG itu hanya memainkan peran yang relatif kecil dalam keseluruhan energi dunia. Memang penting di beberapa sektor tertentu, tapi kalau dilihat dalam skala besar, porsinya tetap kecil dibandingkan dengan batu bara, energi terbarukan, atau minyak. Whether it's coal, renewable, or oil. So I think it's
Menurut saya, meskipun ada pembahasan strategis soal menutup titik-titik sempit ini, kenyataannya sifat energi global, penyebaran sumber dayanya, dan kemampuan negara-negara untuk punya alternatif sekarang dibanding 25 tahun lalu, membuat hal itu hampir mustahil dilakukan, bahkan kalaupun ada ambisi seperti itu. Jadi dalam konteks itu, menurut saya kesempatan itu sudah lewat. Dari sisi energi, ekonomi Tiongkok sebenarnya sudah sangat siap menghadapi situasi seperti ini. Dan seiring waktu berjalan, katakanlah dalam 5-10 tahun ke depan, ketergantungan ekonomi Tiongkok pada minyak mentah dari sumber luar seperti Timur Tengah akan makin berkurang. Tentu saja Tiongkok punya cadangan yang sangat besar dan mereka terus mempertahankan cadangan itu. Of course, China's got massive reserves, and it keeps massive reserves to a point where observers are conceding that, in fact, known reserves may actually understate the extent of China's reserves at all. So, China has reduced its demand on global crude over the course of the last 100 days, and yet economically it hasn't missed a beat. Which tells you, I think, the ability of the economic system to adapt and also the depth of the reserves that it actually has. So, look, I think that horse has bolted, and it's largely fanciful now that people, think that there's actually a serious capacity of the Americans to execute this kind of a containment strategy. I'm not saying that the Americans don't have this idea in mind. I'm simply saying that the ability to execute this is countered by reality, basically. So I guess in short, then, Jadi singkatnya, menurut Anda, apakah Tiongkok akan keluar dari perang ini dalam posisi yang lebih kuat? Bukan hanya dibandingkan dengan Iran, Rusia. Against Russia as well. Yeah, look, I think China will come out. Ya, begini. Saya pikir Tiongkok akan keluar dari situasi ini dengan relatif tidak terlalu terdampak. Dan itu terjadi karena beberapa alasan. Pertama, jelas karena kesiapan mereka sendiri menghadapi krisis energi seperti ini. Kedua, permintaan global terhadap teknologi energi bersih dari Tiongkok terus meningkat. Kita akan melihat bukan hanya ekspor teknologi dan produk akhir seperti mobil listrik dari Tiongkok, tapi juga munculnya era baru investasi langsung Tiongkok di luar negeri. Seiring dengan meluasnya pengetahuan dan kemampuan mereka dalam modal tetap ke seluruh dunia, mereka akan membangun pabrik-pabrik, terutama di negara-negara selatan dunia. Hal ini akan memungkinkan negara-negara di kawasan itu untuk memproduksi sendiri sebagian besar kemampuan energi terbarukan mereka, merakit kendaraan bermotor, dan pada akhirnya juga memproduksi banyak komponen tersebut. Kita tahu Tiongkok akan bisa memperkuat rantai pasoknya, dan dalam banyak hal juga memperkuat posisinya di kawasan itu sendiri. Jadi di Asia, ada satu dimensi lain dari semua ketidakpastian geopolitik ini, yaitu semakin terpusat dan terintegrasinya ekonomi Asia Tenggara dengan ekonomi Tiongkok. Dan keterikatan seperti itu akan sangat sulit untuk dipisahkan, baik di tingkat energi maupun dalam arus bahan mentah dan produk jadi. Dan tentu saja, sekarang kita mulai melihat perluasan sistem pembayaran di seluruh Asia Tenggara. Sistem ini terintegrasi dengan sistem pembayaran Tiongkok, juga dengan kemampuan pembayaran milik ASEAN sendiri. Semua ini mengurangi ketergantungan dan paparan terhadap infrastruktur serta lembaga-lembaga Amerika, baik itu dolar maupun SWIFT. Saya pikir hal ini akan memberi kawasan kemampuan yang lebih besar untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Promukur dekat hari detuk selalu berpriati dan waspada itu for pro-race seperti selama ini. Tiba surgi, peryamat, Amerika mendapat tiber sumber daya sang terbesar. Mereka masih menguasai banyak infrastruktur teknis di dunia. Dan kalau ada satu sumber daya yang benar-benar dibangun dan dipertahankan oleh Amerika selama 80 tahun terakhir, itu adalah jaringan yang sangat luas dari LSM dan sistem intelijen yang sangat terampil dan terlatih di banyak negara. Jaringan inilah yang memungkinkan mereka melakukan berbagai bentuk intervensi, mulai dari yang paling minimal,
Sampai efektivitas beraktivitas Kurders bersifat seter militer. Kinetic activities. How do you see India? Bagaimana Anda melihat posisi India dalam hal ini? Karena kesan saya, India itu selalu agak condong ke satu sisi. Di satu sisi, ada keinginan untuk tetap melanjutkan tradisi non-bloknya sejak masa Perang Dingin. Artinya, kalau mereka terlalu dekat dengan satu pihak, mereka bisa jadi terlalu bergantung. Ini juga logika di balik pengembangan senjata nuklir mereka. Untuk menghindari menjadi seperti Jepang yang pada dasarnya berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat. Jadi, di satu sisi, India isep India triamporting. So on one hand, it wants to take this position, and in a multipolar world, this means it's Dan di dunia yang multipolar, artinya mereka menjadi bagian dari BRICS. Mereka perlu menjalin hubungan yang erat dengan Tiongkok, Rusia, juga dengan Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya. Jadi di satu sisi tampaknya mereka condong ke arah itu. Tapi di sisi lain, mereka juga cemas terhadap Tiongkok, bahkan kadang menunjukkan sikap yang cukup bermusuhan. Jadi selalu ada kerentanan bahwa mereka bisa terlalu bergantung pada kemitraan Indo-Pasifik ini, yang pada dasarnya membuat mereka bergabung dengan blok de facto Amerika Serikat dan akhirnya terjebak di dalamnya. Menurut Anda, bagaimana mereka menyesuaikan diri dalam situasi ini? Jujur saja, kadang sulit membaca langkah India. Well, it's hard to read the Indians at times, to be honest. Well, I think that's by intent to some extent. Saya rasa itu memang sebagian besar disengaja dan sudah menjadi bagian dari kebiasaan institusional dalam kebijakan luar negeri India. Seperti yang Anda bilang, India punya tradisi panjang sebagai negara non-blok. Dan menjadi non-blok itu, dari satu sisi, bisa terlihat seolah-olah India berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Tapi memang itulah sifat dasar dari non-blok. Menurut saya, India tentu menghadapi tantangan-tantangannya sendiri. Dan sebagian besar tantangan itu berkaitan dengan kondisi pembangunan ekonominya. Sejauh mana negara itu bergantung dengan ekonomi Amerika Serikat untuk mendukung sebagian dari pembangunan tersebut. With the United States economy for some of that. There is a section of Ada sebagian dari kalangan elit ekonomi India yang punya hubungan sangat-sangat dekat dengan Amerika Serikat. Dan jangan lupa, negara itu bukan satu kesatuan yang bertindak seragam. Di dalam setiap negara ada berbagai kepentingan yang berbeda-beda, seringkali bertentangan, dan punya pandangan sendiri tentang bagaimana seharusnya mereka menjalankan kebijakan luar negerinya. Elit ekonomi India memang cenderung sangat berpihak ke Washington. Ada banyak alasan historis dibaliknya. Tapi menurut saya, elitistik India sudah dalam posisi yang cukup sulit. In a sense, caught in a bind. It has a lot of anxieties about China. India punya banyak kekhawatiran soal Tiongkok, dan itu memang punya sejarah panjang. Tapi di saat yang sama, Tiongkok juga nggak akan kemana-mana, dan mereka berbagi perbatasan darat. Jadi, ada kenyataan-kenyataan yang memang nggak bisa dihindari. Pertanyaan yang sebenarnya menurut saya untuk India adalah bagaimana caranya mereka bisa jadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri, yang nggak terlalu rentan terhadap risiko ketika salah satu negara besar, terutama Amerika Serikat, ikut campur dalam urusan penghidupan mereka. Kita sudah lihat dalam 100 hari terakhir ini, India memang menghadapi masalah besar, terutama soal pupuk dan akses terhadap energi. Dan itu harus bisa mengatasi banyak hal tersebut. India punya tantangan besar di bidang infrastruktur dalam negeri yang harus diselesaikan. Negara itu sebenarnya belum benar-benar berhasil melakukan industrialisasi. Dalam beberapa hal, pertumbuhan ekonomi India ditopang oleh perluasan sektor jasa, yang sebagian besar juga terkait dengan pertumbuhan industri teknologi informasi Amerika, yang telah memindahkan banyak dukungan infrastruktur dan industrinya ke India. Jadi menurut saya, beberapa ambisi yang disampaikan oleh pemerintahan Modi sejak awal tentang industrialisasi India belum benar-benar membuahkan hasil. Dan sampai India bisa membangun basis industri yang kuat dan mandiri, saya rasa negara itu akan terus berada di posisi yang serba sulit. I think I'm caught between a rock and a hard place. Again, I'm not here to tell the Indians what
Sekali lagi, saya bukan di sini untuk memberitahu India apa yang seharusnya atau tidak seharusnya mereka lakukan. Tapi menurut saya, kalau kita berpikir dalam jangka yang sangat panjang, India sebaiknya mencari cara untuk membangun hubungan yang lebih bersahabat dengan Tiongkok. Dan tentu saja Tiongkok juga punya peran dalam hal itu. Keduanya perlu memahami bahwa menjadi tetangga yang baik sebenarnya menguntungkan bagi masing-masing pihak, juga bagi sebagian ting dari masyarakat mereka. Untuk mewujudkannya, India butuh kepemimpinan politik di dalam negeri yang mampu mengatasi kecemasan dan perasaan negatif yang masih ada terhadap Tiongkok, terutama setelah perang yang omong jadi 60 tahun yang lalu. Which, by the way, is 6 decades ago now. But I understand that people have. Saya paham bahwa orang punya kenangan dan perasaan tentang hal-hal seperti ini. Tapi kepemimpinan dibutuhkan untuk, dalam arti tertentu, melampaui sebagian dari itu, supaya bisa membangun landasan baru yang memungkinkan India memenuhi banyak dari janji-janji besarnya. Kita ingat 40 tahun lalu, banyak orang berbicara tentang India sebagai cahaya baru setelah negara-negara macan Asia. Tapi kenyataannya 40 tahun kemudian, India tidak menjadi cahaya baru itu. Meskipun pada sekitar tahun 1985, produk domestik bruto mereka kira-kira setara. Yang justru berkembang pesat adalah Tiongkok, dan sekarang PDB-nya 5-6 kali lebih besar dari India. Jadi India masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan kalau India ingin benar-benar menjadi pemain yang mandiri dan tidak berpihak di kawasan ini, menurut saya, India perlu sedikit lebih tegas, terutama dalam berurusan dengan Amerika. Itu masih menjadi tantangan besar bagi India. Ya, akan selalu ada persaingan di bidang keamanan. Jadi India memang punya alasan yang sah untuk merasa khawatir. Masalahnya adalah, terutama soal Tiongkok, begitu solusinya dianggap dengan cara ikut dalam politik blok seperti ini, justru ketegangan itu akan makin meningkat. Dan lagi, ketergantungan pada Amerika Serikat juga akan makin besar. India kemudian bisa dipandang dengan alasan yang cukup masuk akal sebagai pion melawan Tiongkok. Dari September 3 to memastikan logisi India sendiri. Sebab, teraskim politik tapra ini, strut through radically sehingga namanya bisa Afrika ini. Tapi seperti yang pernah dikatakan mantan Perdana Menteri Keating, Asia Timur butuh arsitektur keamanan seperti NATO, sama seperti butuh penyakit kanker. Artinya, itu bukan hal yang diinginkan. Kawasan ini sebenarnya punya peluang besar untuk menempuh jalan yang berbeda. Kita mencari keamanan bersama, bukan keamanan yang saling berhadapan. Tapi dalam situasi seperti itu, dan saya sebenarnya tidak ingin menyalahkan Amerika, kalau yang dikejar adalah posisi hegemon, mengkomentuisani seliansan yang boston input spaltuat bathon maupun nalapa. Ada strategi memasatsi saat ini, bukan hal baru. Menurut saya, itu sangat berbahaya. Ya. Dangerous time, I think. Yeah. Look, you're right, and this issue of bloc politics as an Lihat, attractive short-term kamu benar. reaction. Dan soal politik blok sebagai reaksi jangka pendek yang tampak menarik, itu sesuatu yang harus kita hindari. Karena sebenarnya ada peluang besar di kawasan Asia Pasifik, termasuk juga menuju Asia Selatan. Jadi saya bicara tentang India dan Pakistan, untuk benar-benar membangun sesuatu sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri. Dan menurut saya, ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan ke arah itu. Seperti yang kamu tahu, ASEAN adalah sudah utama diplomasi kawasan di Asia Tenggara. Asia Tenggara terdiri dari banyak negara yang relatif kecil, dan ASEAN demutsi bagi mereka yang mau mensita dan bersepitabab dan berstain dan berfedu besar. And achieve a consensus view on a broad range of issues. And whilst many bloc political perspectives, Dan meskipun banyak pandangan politik dari berbagai blok sering mengkritik cara ASEAN menjalankan perannya, menurut saya, kalau kita berhenti sejenak dan melihat kembali perilaku serta langkah-langkah ASEAN, kita akan menyadari bahwa ASEAN sebenarnya telah berhasil dengan cara yang sangat tenang, tapi luar biasa. ASEAN mampu menyatukan kawasan yang sangat beragam. Dan meskipun kadang prosesnya lambat, karena konsensus memang begitu, organisasi ini berhasil menjaga kawasan tetap relatif damai,
sambil fokus pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, seperti pertanian, pembangunan ekonomi, dan kemakmuran. ASEAN juga berhasil memediasi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia pada saat itu, yaitu Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang ditandatangani sekitar 4 tahun lalu. Dan no individual through Sintho, sampai bersuatu peningkatan. Right up until the moment for signatures. So India, I think, has. Jadi menurut saya, India punya kesempatan untuk meninjau kembali hubungan ekonominya dan pengaturan perdagangan yang ada di kawasan ini. Dan sebenarnya, meskipun saya memahami sejarah proteksionisme di India, membuka arus perdagangan justru bisa menciptakan peluang besar di seluruh kawasan. Saya tentu mendorong ASEAN, India, dan semua anggota RCEP untuk menjalin komunikasi dengan India dan bersama-sama membahas apa saja isu yang membuat India belum bergabung. Kita juga punya pengembangan dari RCEP yang membahas perdagangan digital. Bahkan beberapa negara di Amerika Latin sudah menyatakan minat untuk bergabung dengan RCEP. Jadi, ini tentang membangun arsitektur ekonomi lintas Pasifik yang memungkinkan kerjasama multi-kawasan dan multilateral. Multi-regional and multilateral collaboration. The payments architecture, as I mentioned earlier, is. Seperti yang saya sebutkan tadi, sistem pembayaran di kawasan ini sebenarnya sudah cukup maju. Sistem ini memungkinkan negara-negara di wilayah tersebut menyelesaikan perdagangan dengan menggunakan mata uang nasional masing-masing. Dan itu membawa manfaat yang sangat besar. Biayanya lebih murah, prosesnya lebih cepat, dan juga lebih aman, dengan risiko nilai tukar yang lebih kecil, serta risiko krisis likuiditas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi saat krisis keuangan Asia dulu. Pada akhirnya, sistem ini bisa memberikan fondasi ekonomi regional yang menekankan pembangunan ekonomi sebagai tujuan bersama. Selain itu, sistem ini juga bisa menjadi wadah yang melibatkan Jepang dan Korea. Tapi tentu saja, hal ini menuntut ASEAN untuk lebih berperan aktif. Dan dalam hal ini, Indonesia akan menjadi pemain kunci. Bahkan menurut saya, peran Jabis lebih besar, especially dibandingkan Singapura. Even more so in my view than Singapore. Indonesia is the one state within ASEAN that. Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang punya kapasitas untuk muncul dalam setengah abad ke depan sebagai kekuatan besar kedua di kawasan ini. Bukan negara besar seperti Tiongkok tentu saja, karena alasan yang jelas. Tapi saya rasa Indonesia bisa menyaingi Jepang dalam hal pengaruh dan bobot yang dibawanya ke kawasan. Dan itu bisa menjadi penyeimbang penting yang menopang terbentuknya kawasan multipolar. Kalau negara-negara di kawasan bisa membayangkan sebuah wilayah yang dibangun di atas konsep keamanan yang tak terpisahkan, dengan ASEAN benar-benar memainkan peran sentral, maka tekanan itu akan mendorong negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Jepang untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari kawasan yang lebih besar. Dan saya pikir peluang ke arah itu cukup baik. Saya rasa secara umum Tiongkok akan melihat usulan itu cukup menarik. Dan yang menarik menurut saya, ini juga menyentuh isu yang lebih luas tentang kawasan Eurasia. Organisasi Kerjasama Shanghai sebenarnya menawarkan sebuah model yang bisa dengan mudah diperluas ke Asia Tenggara dan Asia Utara. Model itu bisa menghadirkan bentuk keamanan multilateral atau bisa dibilang multipolar yang akan sangat bermanfaat bagi kawasan ini. Dan satu hal lagi, kita sering memandang Asia dalam arti yang sempit. Tapi saya sering mengingatkan teman-teman saya bahwa Rusia juga merupakan kekuatan di kawasan Pasifik. Jadi akan keliru kalau kita tidak melibatkan Rusia dalam urusan keamanan Asia Pasifik. In Asia Pacific security as well, and again the SCO offers many learnings. Dan sekali lagi SCO memberikan banyak pelajaran menurut saya, baik secara kelembagaan maupun dari sisi etos dan perilaku. Ini juga menjadi cara untuk melawan politik blok, karena politik blok seperti yang Anda katakan adalah semacam kanker yang memicu persaingan keamanan, lalu menimbulkan dilema keamanan, perlombaan senjata, dan pada akhirnya memperdalam kecurigaan. Dan ketika kecurigaan itu makin meningkat, pada titik tertentu pasti akan ada salah perhitungan di suatu tempat, dan akhirnya kawasan itu bisa terjerumus ke dalam konflik. Padahal itu sebenarnya bisa dihindari.
Saya melihat ke Eropa dan berpikir, pelajaran dari perang tanpa perdamaian di Eropa adalah hal yang seharusnya Asia pelajari, dan pelajari dengan cepat. Dan pelajaran utamanya adalah, jangan terjebak dalam politik blok. Don't fall into the trap of block politics. Dulu, di Eropa, keamanan yang tak terpisahkan dianggap sebagai sebuah tujuan. Itu hal yang masuk akal, sesuatu yang memungkinkan kita melampaui politik blok. Tapi sekarang, hal itu justru jadi sesuatu yang kontroversial. Banyak yang melihatnya dengan curiga, seolah itu semacam siasat Rusia. Jadi saya ingin kamu agak berhati-hati dalam mengambil pelajaran dari pengalaman Eropa beberapa tahun terakhir. Nah, soal Indonesia, menurut saya ini mungkin negaling diremehkan di seluruh Asia Timur. Tapi kita bisa bahas itu lain kali. Jadi untuk menutup pembicaraan ini, kamu tadi sampai di mana? Saya sempat menghabiskan sedikit waktu di Indonesia, sebenarnya belum lama ini, dalam beberapa diskusi dengan orang-orang di sektor keuangan. Dan saya rasa, seperti yang Anda bilang, Indonesia seringkali diremehkan dan kurang dipahami, baik dalam konteks kawasan maupun perannya di tingkat global. Ini adalah negara yang, menurut saya, memang seharusnya kita semua pahami dengan lebih baik. Sedasik Thuradik Renam. Orang bisa menemukan saya di Substack di warwickpearl.substack.com. Dan mereka juga bisa membeli buku terbaru saya, Thermoeconomics and the Time of Monsters, di Amazon. Bagus sekali. Nehia tautin di kedua-duanya di deskripsi. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih, Glenn. Luar biasa.